Naik, naik cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Kriasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. Kita akan lanjut ke grup selanjutnya, grup terakhir ya, pada siang hari ini. Langsung saja kepada grup Enterprise Team, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah disampaikan kepada tim kami. Kami dari Enterprise Team izin memaparkan karya kami, yakni aplikasi sewa atau search coworking. Next. Jadi next, Cuk. Next. Oke, baik, silakan. Mohon maaf, panitia ini ada sedikit kendala dari saya, soalnya nggak bisa di next. Oke, baik. Apa mungkin operator bisa bantu? Oke, udah bisa ya? Gimana, Kak? Ya, mohon maaf sebelumnya, ini kami mulai dari awal atau lanjut ya? Lanjut saja, nggak apa-apa. Baik, langsung pada perkenalan tim ya. Next saja. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahrani Putri Amalia, selaku CEO dari Enterprise Team. Saya Dwi Anggraini, selaku hustler. Saya Odi Zainal Makhali, selaku hipster. Saya Rifki Nurabian, selaku hacker. Baik, langsung next saja. Di sini kami akan memperkenalkan proyek yang kami bawa terlebih dahulu. Next. Untuk problem statement dari Sewo sendiri yaitu adalah kendala pengembangan coworking space yang ada di Indonesia, di mana sejak peluncuran perdananya masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa asing dengan konsep dari coworking space. Tidak hanya di situ, masalah lain timbul ketika para pendiri startup yang memang sedang mencari coworking space tidak mendapatkan informasi detail atau banyak pilihan terkait dengan coworking space. Next. Nah, untuk menjawab permasalahan yang sudah kami sebutkan, kami menawarkan suatu ide yaitu next.
Sewo atau Search Coworking dibuat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat menggali informasi perihal lokasi, biaya sewa hingga fasilitas coworking space yang ada di sekitar mereka, disertai dengan fitur social finance syariah. Baik, di sini kami akan melakukan demo video tentang aplikasi kami, yaitu pada langkah pertama, ketika kita membuka, maka kita akan muncul login, lalu ada juga pilihan tab bar, yaitu beranda, zakat, pesanan, dan juga chat. Lalu untuk cara membooking-nya seperti apa? Yaitu yang pertama, kita buka beranda. Kedua, cari coworking space terdekat dan sesuai kebutuhan kita. Lalu yang ketiga adalah jika kita memiliki pertanyaan, kita dapat menggunakan fitur chat yang sudah kami sediakan. Lalu yang keempat adalah jika sudah fix booking, bisa langsung klik fitur pesan dan pembayaran menggunakan aplikasi pembayaran yang sudah kami sediakan. Dan rencana kami nantinya akan kami kerjasama dengan BSI untuk dompet digitalnya. Lalu yang langkah kelima adalah setelah selesai booking, maka akan muncul pada tab bar pesanan. Selain itu, kita mempunyai fitur unggulan lain yaitu zakat, yang mana akan membantu dalam perhitungan zakat dan juga penyaluran zakat ke pihak yang membutuhkan. Itu untuk Ya, yang berikutnya adalah rancangan monetisasi dari aplikasi sewa sendiri. Next. Next. Ya, di sini kami menganalisis break even, di mana setelah dilakukan pengolahan data dan perhitungan, didapatkan hasil BB penjualan sebesar Rp5.500.000 untuk 1 tahun dengan rincian harga layanan atau jasa sebesar Rp12.000 dengan rincian zakat penghasilan yakni sebesar 2,5% dari pendapatan per bulannya dengan estimasi profit Rp132.050 di tahun pertama dan profit tertinggi di tahun keempat Rp349.885. Next. Yang telah kami hitung untuk 4 tahun, selama 4 tahun, dan bisa dilihat ya di slide. Langsung next. Ya, berikut merupakan cash flow dari aplikasi Sewo. Untuk inflow-nya sendiri kita memperoleh hasil 7 juta sekian, outflow-nya sendiri kita memperoleh hasil 5 juta sekian dengan total net benefit yang dihasilkan sebesar 2 juta sekian. Next. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas dari Sewo. Untuk value proposition sendiri, kita menyediakan informasi terkait tempat kerja, coworking space yang dapat disewa sesuai dengan kebutuhan, lokasi terkini, berkualitas, serta cepat diakses. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan fitur zakat bagi pengguna Sewo yang ingin menyumbangkan zakatnya melalui aplikasi Sewo. Untuk key partner sendiri, ada Mitra Coworking Space, penyedia infrastruktur, server, penyalur zakat, hingga dompet digital. Untuk key activities dari Sewo itu sendiri, yaitu menghubungkan pencari dan penyedia coworking space yang ada di Indonesia, menghimpun dan menyalurkan zakat yang didonasikan, dan manajemen data pengguna. Untuk key resource-nya ada Google Maps, aplikasi Sewo, dan infrastruktur server. Untuk customer relationship, kita menyediakan diskon dan promo, fitur chat, serta email newsletter. Untuk channels, kami memiliki aplikasi Sewo, iklan media digital, serta testimoni pengguna. Untuk customer segment sendiri dari Sewo yaitu pelajar sekolah, mahasiswa-mahasiswi, pekerja kantoran, serta pengguna fasilitas kantor publik. Untuk cost structure yang kami keluarkan yaitu bagi hasil dengan mitra, coworking space, penyewaan infrastruktur server, biaya API Google Maps, gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan perbaikan sistem. Untuk rencana revenue stream-nya kami dapat dari penggunaan jasa Sewo serta pengisian dompet digital yang disediakan. Oke, yang selanjutnya adalah market kami, yaitu kami membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pelajar sekolah,
dengan persentase adalah 10%, lalu pengguna fasilitas umum sebesar 20%, dan juga pekerja kantoran 25%, dan yang terakhir adalah mahasiswa atau mahasiswi sebesar 45%. Lalu untuk segmen customer kami yaitu pembagian gender kami dari laki-laki dan juga perempuan, di mana laki-laki ini menurut data PDDikti Kemendikbud sebesar 49% dan juga perempuan 51%. Untuk rentang usianya adalah 17 tahun sampai 70 tahun. Untuk kategorinya adalah kelompok atau komunitas minimal 5 orang, lalu kelasnya adalah menengah ke atas. Oke. Untuk rencana jangka panjang kami, yaitu pada tahun pertama kami akan melakukan branding produk atau jasa yang kami tawarkan dengan jangkauan pasar, yaitu di kota Surabaya dan juga Malang. Pada tahun kedua kami akan menambah 2 karyawan lagi, dan jangkauan kami akan kami perluas di kota Jember dan juga Pengakuan Haki. Tahun ketiga kami akan menambah 3 karyawan lagi, dengan jangkauan pasar akan kami perluas menjadi 5 kota besar di Jawa Timur dan melakukan pengembangan serta perbaikan pada aplikasi Sewo ini. Tahun keempat kami akan menambah 4 karyawan dengan jangkauan pasar lebih luas, yaitu 10 kota besar pada Provinsi Jawa Timur dan juga pendirian CV. Ini untuk lokasi yang kami rencanakan, yaitu pada tahun 1 sampai 4 adalah di Jawa Timur, Surabaya, dan Malang, dan juga beberapa kota lainnya. Lalu untuk tahun kelima dan seterusnya ada di Jawa Tengah, Semarang, Jawa Barat, Bandung, di Yogyakarta, dan juga DKI Jakarta di Jakarta. Untuk kompetitor sendiri, dari Sewo ini memiliki 3 kompetitor kuat, di mana masing-masing dari kompetitor ini memiliki plus minusnya masing-masing, sebagaimana sudah tertera pada layar, di mana pada aplikasi coworker yaitu ada tidak terdapat fitur live chat, dan juga di sini untuk yang paling mudah diakses sebenarnya di sini ada cowork seperti itu. Nah, dari 3 pesaing yang telah disebutkan, di sini tidak ada fitur live chat ya untuk pada aplikasi yang sebelumnya, kemudian juga di data coworking dan juga harga yang ditawarkan, sehingga dari kami menawarkan untuk bukan hanya memberikan informasi mengenai coworking space saja, melainkan juga menyediakan fitur booking, tempat, dan live chat untuk memudahkan interaksi, dan juga penerapan social finance syariah sebesar 2,5% per bulan. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya, Kak. Oke, kita akan masuk ke sesi penjurian ya. Menimbang waktu kita sudah jam 12:05 ya. Udah mau masuk waktu zuhur, jadi kita langsung aja beralih ke sesi penjurian. Kita mulai dari Bapak Muhammad Quraisy. Silakan, Pak. Terima kasih presentasinya ya, tim Enterprise Team ya, Mbak Dwi dan rekan-rekan sekalian ya. Ya, jadi untuk coworking space ini dia semacam ini berarti ya, agregator ya, mengumpulkan list-list coworking ya, Mbak ya, Mas ya. Iya, betul Bapak. Oke, ya. Ya, jadi memang ya ide yang inovatif juga ya. Jadi belum mungkin tadi pesaingnya hanya sedikit ya, baru sedikit ya. Yang berapa orang mungkin kesulitan ya, di samping mencari Google kan agak ini kan, kalau ribet kan satu-satu nyarinya. Kalau di agregator dikumpulkan lebih simpel kan. Jadi memang berarti nanti kerjasamanya ini ya, musyarakah ya sama ini penyedia coworking space-nya Mbak ya, Mas ya. Betul Bapak. Lagi hasil ya. Cuman memang ya sekarang lagi terkendala COVID ini ya, memang coworking space agak kena dampak juga kan. Jadi yang mungkin saya prediksi mungkin setelah kondisi sudah membaik baru mungkin growth-nya bisa bagus ya Mas untuk coworking space. Mungkin itu dari saya. Monggo mungkin Mas Jamaluddin sama Pak Nobrizal bisa menambahkan. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih Bapak. Kita lanjut kepada Bapak Jamaluddin Fikri, silakan. Iya, terima kasih. Setuju sama Pak Quraisy. Idenya quite inovatif. Belum ada agregator coworking kayak gini. Cuman
Not sure dengan marketnya bakalan banyak atau enggak, karena orang-orang yang kerja di coworking juga kayaknya nggak terlalu banyak. Apalagi di kota-kota kecil itu baru ada di kota-kota besar kalau coworking. Atau mungkin kalian mau menyanggah dengan soal market ini, market size ini? Atau kalian udah punya riset sendiri atau gimana? Atau setuju dengan saya, marketnya nggak terlalu gede? Izin masuk ya Bapak, izin menjawab. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kalau misalnya dilihat dari apa yang kami persembahkan tadi ya Pak ya, itu kami ingin mengembangkannya pertama di kota-kota besar dulu ya Pak. Lalu untuk akhir-akhir ini memang saya pikir karena ini idenya adalah kembali dari permasalahan pribadi sebenarnya, di mana saya dan teman-teman saya sempat mengalami kesulitan untuk bekerja atau berkumpul di luar untuk membahas suatu project dan mencari coworking space kayak gitu. Kebetulan saya dari Surabaya, dan di Surabaya saya kira tidak hanya pekerja-pekerja aja ya Pak ya, namun juga ada seperti mahasiswa yang di mana kami ini banyak mengikuti proyek-proyek atau mungkin organisasi yang membutuhkan space di luar kampus seperti itu. Saya rasa di sini menjadi potensi atau peluang dari Sewo ini untuk berkembang. Oke. Ya, kayak gitu. Paling perlu consider lagi potensial marketnya gede atau enggak. Terus dari segi tech ini pakai Flutter. Berarti ini backend-nya Firebase atau belum ada backend-nya? Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau menjawab. Untuk aplikasinya sendiri sejauh ini masih untuk front end-nya saja, untuk back end-nya belum, Oke. Pak, karena terkendala waktu juga seperti itu. Oke, understood. Oke, satu lagi fitur yang kayaknya kalian bangga-banggakan gitu, live chat. Kenapa nggak pakai WhatsApp atau telepon aja? Sebenarnya aku juga sering nyari coworking gitu ya. Terus saya langsung cari di Google Map, terus telepon nomor yang ada di Google Map-nya itu. Gimana caranya menarik user yang kayak saya ini biar mau pakai platform kalian mungkin? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Jadi kalau menurut kami adalah seperti ini. Seperti fitur chat itu kan, kalau satu aplikasi itu kan lebih mudah, Pak. Kita nggak usah harus pindah-pindah mungkin dari Sewo ini terus pindah ke WhatsApp. Seperti itu kan tidak perlu. Kita langsung aja lewat Sewo ini langsung kita chat. Seperti itu, sehingga untuk memori juga tidak terlalu berat. Terus juga proses yang kita perlukan juga tidak terlalu lama. Terus juga untuk pengawasannya itu juga lebih mudah, Pak. Seperti itu. Oke. Lebih ke user friendly-nya ya. Oke, nice. Terus udah sih dari aku kayak gitu aja ya. Idenya inovatif sebenarnya. Cuman ya tadi saran aku kembangin lagi pasarnya. Mungkin jangan cuma coworking space, mungkin jadi agregator tempat-tempat yang lain gitu, kayak misalkan agregator coffee shop atau apalah gitu. Jadi potensial usernya lebih gede. Kayak gitu kalau dari aku. Dengan selesainya presentasi dari seluruh tim di Grand Final Syariah Economic Hackathon ini, maka berakhir pula lah acara kita pada pagi menjelang siang ini dengan lancar ya, alhamdulillah. Dan ya aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya kalau besok itu adalah acara award kita, jadi diharapkan kepada seluruh finalis dapat hadir, oke? Dan aku mengucapin juga kepada para dewan juri yang telah meluangkan waktunya untuk acara ini. Semoga Bapak-Bapak sekalian mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan yang lebih baik.
Amin. Dan kepada seluruh tim yang sudah tampil hari ini, kalian luar biasa sekali dan ya banyak ya ide-ide yang dikeluarkan, ada yang berorientasi pada sosial, profit, and whatever that's goal. Terima kasih telah berpartisipasi, terima kasih juga udah stay sampai akhir acara. Teman-teman di sini adalah yang terbaik siapapun pemenangnya. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini dapat bermanfaat bagi kita dan masyarakat sekitarnya. Dan tentunya kepada para panitia yang udah work hard untuk acara ini, jazakumullah khair. Dan jika ada kesalahan dalam acara ini, saya selaku MC secara pribadi dan mewakili para panitia, kami memohon maaf. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman panitia semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Juri. Izin lagi ya Kak. Ya, silakan Kak.